Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Mustika Ayuna Wangsari di sini akan membawakan sebuah pidato dengan tema ekonomi yang saya jadikan satu dengan budaya dengan judul Ekonomi Berkarakter, Menanam Kekuatan Budaya Lokal untuk Kesejahteraan Global. Sebelumnya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, di era yang serba cepat saat ini, kita sering mengukur kemakmuran hanya lewat nominal. Misalnya seberapa besar dana yang ditanamkan, atau setinggi apa gedung yang berdiri. Tapi coba kita renungkan, apakah sebenarnya kemajuan bangsa itu terletak pada hal-hal yang bisa diduplikasi, atau justru pada ciri khas yang tidak dimiliki orang lain? Jika kita membahas kekayaan Indonesia, kita tidak hanya terpaku pada gedung-gedung industri yang serupa. Kita melihat hamparan sawah subak yang mempesona di Bali, keindahan batik yang kaya akan makna atau cita rasa pedas dan rendang yang sudah mendunia. Aset terpenting yang kita punya, yang tak ternilai harganya dan tak mungkin ditiru, justru ada di sekitar kita. Jati diri dan kearifan lokal yang kita warisi. Oleh karena itu, saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mempertimbangkan satu gagasan. Sudah waktunya kita tidak hanya mengekor. Mari kita manfaatkan kearifan lokal untuk membangun ekonomi berkarakter yang menyejahterakan, adil dan berkelanjutan. Hadirin semuanya, mari kita amati kondisi bangsa kita saat ini. Di kancah global yang dinamis dan serba digital, banyak hal yang mulai tampak seragam. Kita cenderung mengikuti gaya hidup, praktik bisnis dan produk dari bangsa lain. Dalam proses imitasi ini, kita mulai mengabaikan satu hal yang amat krusial, yaitu jati diri bangsa kita. Ketika kita hanya berorientasi pada efisiensi tanpa menghiraukan karakter, kita kehilangan ruh dari kreasi kita. Kita menjual komodisi generik, bukan narasi. Kita tawarkan produk, bukan pengalaman yang berakar pada sejarah atau kearifan yang mendalam. Krisis identitas ekonomi inilah yang membuat produk kita rentan dan mudah tergantikan. Inilah hal yang perlu kita garisbawahi. Dunia sudah sesak dengan produk massal yang serupa. Dunia merindukan sesuatu yang oriental, yang punya nilai intrinsik yang hanya bisa diwujudkan oleh ekonomi berkarakter Indonesia. Lantas bagaimana cara kita mewujudkan ekonomi berkarakter itu? Yang pertama adalah karakter merupakan pondasi bisnis paling kokoh. Karakter di sini bukan hanya soal etika. Ini adalah nilai-nilai adiluhung dari leluhur, seperti semangat gotong royong yang menjamin pemberataan kesejahteraan, atau prinsip jujur serta berkelanjutan yang jadi komitmen sejati. Saat nilai-nilai ini terpatri, produk kita punya integritas serta kepercayaan yang tak mungkin disaingi oleh siapapun. Yang kedua, budaya lokal ciptakan nilai premium mendunia. Kerajinan tangan dari beberapa negara memang banyak sekali dijual. Tapi ukiran kayu asmat yang dikisahkan mitologi kuno Papua hanya ada di sini. Kaos katun bisa dibeli di mana saja. Tapi tenun ikat dari Sumba yang ditenun dengan ritual serta makna mendalam hanya ada di Indonesia. Budaya lokal beri cinta, makna, cerita, nyawa, dan produk. Mengubahnya dari sekedar komoditas jadi aset premium di mata dunia. Yang ketiga, kesejahteraan inklusif dan ramah lingkungan. Ekonomi berkarakter pastikan rantai nilai kembali ke akarnya. Saat produk budaya laris, keuntungan langsung mendongkrak taraf hidup pengrajin, petani kecil, serta komunitas adat yang melestarikan kearifan aslinya. Ini model ekonomi yang adil dan merata. Selain itu, kearifan lokal selalu mengajarkan harmoni dengan alam. Sistem pertanian tradisional atau cara kelola sumber daya warisan menunjukkan pada kita model ekonomi lestari dan ramah bumi, jauh dari eksploitasi yang merusak. Hadirin sekalian,
Meniru model asing tak akan bawa kita ke puncak kejayaan. Jati diri kearifan, serta budaya lokal adalah mesin ekonomi yang jauh lebih perkasa, lebih adil dan lebih lestari. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua untuk yang pertama kepada pelaku bisnis UMKM, jadikan identitas dan cerita budaya sebagai merek Anda. Jual keaslian, bukan sekedar barang saja. Yang kedua, kepada konsumen, dukung produk lokal yang berkarakter. Tiap pembelian Anda adalah investasi nyata pada masa depan, budaya serta kesejahteraan bangsa. Yang ketiga, kepada pemerintah dan pembuat kerajinan, jadikan kearifan lokal sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi, bukan cuma sekedar objek pariwisata semata. Mari kita jadikan keindonesiaan kita sebagai mata uang global yang bernilai tinggi. Mari kita panen keunikan kita untuk membangun kesejahteraan yang membanggakan, berkelanjutan, serta berkarakter luhur. Tidak terasa pidato yang saya sampaikan sudah sampai di akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan yang mungkin tidak saya sadari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.